Oke guys, jadi kali ini gue bakalan bahas ke kalian yaitu token updatean daripada Shibnobi atau yang biasa kita sebut Shinja. Karena banyak banget berita positif sebenarnya untuk kalian semua, tapi ada juga di sisi negatifnya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi persoalan si Shinja ini bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat selalu, fit fun pastinya, dan enjoy dengan keadaan market sekarang. Dan pastikan buat kalian yang baru bergabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kamu bisa dapetin update terbaru daripada dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kalian juga bisa banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, dan pastinya kalian tidak akan namanya FOMO dan terlalu rakus di dalam dunia cryptocurrency, karena gue bener-bener ngejagain kalian. Dan makanya karena itu silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan daripada update dari channel ini. Dan gue ngasih hadiah ke kalian untuk menuju 50.000 subscriber, yaitu hadiah 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, subscribe dan follow Instagram gue dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simple, easy. Oke, kali ini gue bakalan updatein ke kalian untuk mengenai perihal Shinja. Untuk dalam kondisi saat ini, dalam 1 jam terakhir, si Shinja memang mengalami penurunan dan memang ini dipengaruhi oleh crashnya Bitcoin sendiri. Jadi bapaknya Bitcoin menurun, jadi otomatis ya token-token yang lain pun juga bakalan menurun gitu kan. Dan kalau misalnya dalam 24 jam terakhir, dan ini yang agak sedikit negatif daripada si Shinja, benar-benar down parah 7,32%. Dan kalau kita lihat dari segi chart 7 hari terakhir, dia juga mengalami penurunan 2,56%. Kita lihat dari 30 hari terakhirnya menurun terus guys, 47,47%. 90 hari terakhir ya dia masih lumayan karena dia masih menguntungkan 253,13. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi harga yang sekarang, memang sudah di dalam fase yang sangat-sangat murah meriah gitu kan. Apalagi sekarang dengan urutan dia di CoinMarketCap sendiri itu 2.950. Wah, keren banget ya. Tapi kalau misalkan kalian bilang, "Bang, gimana nih waktunya untuk nyerok nggak?" Jadi kalau misalkan kalian bilang, minta pendapat gue secara pribadi, untuk sekarang kalian bisa menyerok daripada si Shinja ini guys. Karena lumayan banget kan kalau misalkan kalian serok di harga 0,8 dan dia bisa sampai di ATH-nya di sini nih 29. Wah, gurih banget tuh. Kalian udah cuan karena udah kill 1-0. Seperti itu guys. Oke, apa aja sih sebenarnya updatean daripada si Shinja ini? Jadi yang pertama gue harus ngasih tahu ke kalian bahwa si Shinja ini dia akan menghadirkan NFT-nya gitu kan. Dan menurut gue keren banget ya NFT-nya. Menurut gue keren banget sumpah NFT-nya tuh. Gila. Menurut gue keren banget sumpah. Amazing sekali nih, amazing. Wah, kacau sih NFT-nya, keren banget sumpah. Dan untuk perihal yang gue harus kasih tahu kalian bahwa sebenarnya alasan gue tetap masih punya si Shinja ini itu adalah yang pertama karena memang dari segi roadmapnya atau projectnya sendiri memang ada 4 hal yang memang sangat dibangga-banggakan oleh daripada Shinja itu sendiri. Dan secara untuk developernya juga menurut gue secara pribadi developernya benar-benar dalam artian tuh selalu memberikan transparansi di dalam komunitas daripada Shinja itu. Makanya kayak kita tuh merasa oke, aman-aman aja gitu kan. Dan untuk di kuartal pertama memang dia bakalan mengeluarkan Shibnobi Dojo Swap. Mungkin kalau kalian sedikit ada gambaran seperti kayak Uniswap, PancakeSwap atau Shiba Swap gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia bakalan membuat, dan ini di kuartal pertama. Jadi kalau misalnya di kuartal pertama otomatis ya antara di bulan Maret ini rilis gitu. Seperti itu. Dan kalau misalkan yang di kuartal kedua di bulan April, Mei, Juni dia bakalan mengeluarkan Shibnobi Wallet. Dan untuk digadang-gadang juga dia di kuartal ketiga di tahun 2022 ini itu dia bakalan membuat blockchain sendiri. Ya mungkin dia harus meniru juga daripada si Shiba Inu itu sendiri karena memang dari segi
dari segi logo ini tuh Shiba Inu yang dikasih, tau gak sih? Ini kalau misalkan kalian nggak nih, ini Shiba Inu dikasih kayak baju ninja gitu kan. Dan yang paling kerennya lagi yaitu adalah sebenarnya dia bakalan di tahun 2023 di kuartal kedua itu dia bakalan masuk di dalam dunia metaverse, yaitu Dojo Verse disebutnya seperti itu. Menurut gua adalah planning seperti ini sebenarnya dia sudah memakan waktu 1 tahun 6 bulan ya. Setidaknya minimal project itu bisa ada planning atau developernya berpikir oke, gue udah nyiapin planning seperti ini sampai 1 tahun 6 bulan ke depan. Jadi kita para holders pun kayak berpikir bahwa oke, berarti memang sudah ada niat serius karena jangka waktunya 1 tahun 6 bulan itu udah sangat-sangat matang gitu. Menurut gue seperti itu guys. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita melirik daripada si Dojo Swap ini, jadi kalau misalkan kita masuk dalam aplikasinya, bentar gue masuk dulu di itunya, apa lagi namanya, webnya ya, sabar ya. Nah ini dia dari tampilan daripada website daripada Shibnobi atau biasa kita sebut Shinja. Nah di sini kalau misalkan kita lihat dari paling atas nih, jadi dia sudah mengatakan bahwa terapkan untuk Dojo Swap. Dalam artian memang secara pribadi dia perilisan ini memang di kuartal pertama di tahun 2022, yaitu ya sisanya bulan ini kan bulan Maret ya. Ya udah berarti sisa kuartal pertama ya bulan terakhir ya bulan Maret gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mengklik untuk Dojo Swap sendiri, dia bakalan mengalihkan kepada kita kayak untuk ngisi form gitu ya segala macam. Jadi menurut gue secara pribadi ini tuh cuman baru kayak semacam pengumpulan database gitu kan. Jadi kalau misalkan ada dalam dunia bisnis, database itu sangat-sangat penting. Cuman yang jadi persoalannya adalah karena kalau misalkan kita melirik daripada project di satu token yang lain ya gitu kan, dia kemarin mengeluarkan satu project tapi benar-benar bukan cacat ya dalam arti lu tahu nggak sih anjing juga gitu sebelah sini nih hampir berdekat-dekatan gitu itunya ratingnya gitu kan. Nah pas mereka kemarin rilis gitu kan dan error apalah segala macam, akhirnya membuat alasan ini itu segala macam. Jadi kayak gitu tuh ya elah kenapa kayak gini gitu kan. Harusnya kalau misalkan mau rilis ya udah rilis aja, tapi jangan terlalu terburu-buru juga. Tapi pas rilis itu ya biar kita tuh kayak menikmati dan oh keren ya projectnya gitu loh. Nah kalau misalkan chemistry awalnya sudah dalam artian tahap awalnya orang sudah kayak wah bagus ya otomatis kita juga para holders ini kayak oh ya udah gue hold aja gitu kan. Nah yang gue khawatirkan adalah sama demikian daripada si Dojo, tapi semoga aja enggak, benar-benar semoga aja project daripada Dojo Swap ini benar-benar bagus, benar-benar berkompeten, benar-benar tidak mengecewakan gitu kan. Dan kalau misalkan kita melihat bang kok kayak gitu isinya form-form, ya itu namanya dunia marketing, itu dia mau mengumpulkan database gitu kan, dan itu sangat-sangat wajar sebelum perilisan. Jadi sebenarnya tinggal menunggu aja kapan dia rilis atau kapan dia bakalan membuat gebrakan baru gitu kan. Dan kalau misalkan kita melihat daripada peta jalannya secara pribadi, kita masuk di dalam fase ketiga. Jadi dia bakalan rilis di Gate.io dan Crypto.com dan Binance katanya gitu kan di fase 3. Tapi kalau misalkan kita melihat dari luncuran Dojo Swap di kuartal pertama, ya otomatis ini harus Gate.io dulu, Crypto.com baru Binance. Tapi mungkin bisa aja sih berubah, atau mungkin dia bilang Dojo Swap dulu, abis itu Gate.io, baru Crypto.com, baru Binance. Wah keren banget sih, kacau. Amazing sekali. Oke, menurut kalian gimana guys? Jadi kalau misalkan kalian bilang, bang menurut pendapat lu gimana? Oke, kalau misalkan pendapat gue tetap masih nge-hold daripada Shinja itu secara pribadi. Karena memang untuk segi proyeknya gue sangat-sangat puas dari terhadap presentasi, dari kalau misalkan kalian rutin ikut amannya di Twitter, itu bagus-bagus banget kalau kalian mau menambah kepercayaan kepada diri kalian sendiri gitu kan. Kayaknya bagus memang gitu, karena dia rutin
mengadakan AMA dan rutin juga memberikan rekapan-rekapan di dalam dunia pertwitterannya dia gitu, media sosialnya. Menurut gue keren. Dan itu adalah salah satu alasan menurut gue tetap nge-hold daripada si Sinja ini. Dan kalau kalian mau serok di Sinja sekarang, good, bisa. Tapi ingat, jangan all in, oke? Seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita daripada channel ini. Dan titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.